Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan sekalian, insyaallah kita lanjutkan mengambil manfaat dari buku Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat, kunci-kunci tadabbur Al-Quran dan sukses dalam kehidupan, yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim hafizahullah. Sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas muqaddimah tentang makna tadabbur, tanda-tanda tadabbur, dan juga keyakinan bahwa tadabbur Al-Quran adalah sesuatu yang mudah, sebagaimana Allah SWT janjikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah berjanji, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka insyaallah kita masuk di kunci yang pertama dari 10 kunci tadabbur Al-Quran. Sebelumnya telah disampaikan bahwa ada 3 bagian penting dalam proses tadabbur ini. Pertama adalah Al-Quran sebagai sumber pelajaran. Yang kedua adalah hati yang ingin dipengaruhi oleh Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah proses tadabbur atau proses mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi Al-Quran, hati, dan juga proses membaca atau tadabbur Al-Quran itu sendiri. Maka kali ini kita bahas tentang hati, ya. Jadi yang pertama tentu tidak ada masalah, Al-Quran yang kita baca hari ini sama dengan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, dibaca oleh para sahabat, dan dibaca oleh para ulama kita terdahulu, dan bagaimana Al-Quran telah memberi pengaruh kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabat, dan para ulama-ulama terdahulu. Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana hati kita dan bagaimana proses kita mempelajari Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran. Maka insyaallah dalam 10 kunci tadabbur Quran kita akan mencoba mengobati 2 hal ini, bagaimana kondisi hati kita dan bagaimana cara kita mentadabburi Al-Quran. Kunci pertama beliau sebutkan terkait di poin bagaimana kondisi hati kita. Kunci pertama beliau sebutkan al-miftah al-awwal, miftah yang pertama, kunci pertama tadabbur Al-Quran adalah hubbul Quran, yaitu cinta kepada Al-Quran. Dalam bab ini, dalam kaitan dengan kunci pertama ini, beliau membagi menjadi beberapa pembahasan. Pembahasan pertama adalah tentang bahwa hati kita adalah alat untuk memahami, ya. Beliau sebutkan masalah pertama adalah al-qalbu alatul fahmi wal aqli. Hati adalah alat, sarana untuk memahami, ya. Hati adalah sarana untuk memahami. Ini yang perlu untuk kita yakini, ya. Jadi pertama, bahwa hati adalah sarana untuk memahami, ya. Pertama, terkait hal ini beliau sebutkan bahwasanya begitu banyak dalil menunjukkan bahwasanya sarana atau alat untuk memahami adalah hati. Beliau menyampaikan, misalnya kita coba angkat 2 ayat dalam hal ini. Beliau sebutkan di surah Al-Kahfi ayat 57, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Allah mengatakan bahwasanya kami telah menjadikan ala qulubihim, di atas hati-hati mereka, tutup. Jadi penghalang, ayyafqahuhu, sehingga mereka tidak bisa lagi memahami Al-Quran. Mereka tidak bisa lagi memahami Al-Quran. Artinya ketika Allah hendak mencegah sebagian orang tersebut yang awalnya ketika diberikan kabar pengajaran dari para nabi mereka menolak, sehingga ini bentuk hukuman dari Allah SWT dengan memberi penutup terhadap hati mereka sehingga mereka tidak bisa memahami. Di pelajarannya atau argumentasi dari ayat ini adalah ketika Allah hendak mencegah mereka dari memahami Al-Quran, yang Allah tutup adalah hatinya, ya. Ala qulubihim, hatinya yang Allah tutup, ya. Ini yang menjadi hujjah, menjadi argumentasi bahwasanya alat untuk memahami adalah al-qulub atau al-qalbu, adalah hati, ya. Sarana untuk memahami dari seorang manusia adalah hati, ya.
Ayat kedua yang beliau sebutkan di sini adalah di surah Al-Hajj ayat 46, di mana Allah SWT setelah bercerita tentang umat-umat sebelum kita dan hukuman yang diberikan kepada umat-umat yang durhaka kepada Allah SWT, kepada Nabi yang dikirim kepada mereka, maka Allah menyuruh kita mengambil pelajaran dan memahami kondisi mereka, mengambil pelajaran dari kondisi mereka. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ard, ya, tidakkah mereka tersebut berjalan di muka bumi, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Allah berfirman, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Maka dengan mereka berjalan di muka bumi, mereka melihat tanda-tanda umat-umat sebelum kita, sehingga hati-hati mereka bisa memikirkan tanda-tanda tersebut, ya, bisa memahami tanda-tanda tersebut. Au adanu yasma'una biha, atau telinga mereka bisa mendengar tanda-tanda tersebut, pelajaran dari umat-umat sebelumnya. Ya. Kembali di sini ketika Allah menyebutkan proses yaqilun, proses berpikir, proses memaknai, memahami, Allah menyebutkan al-qulub. Ya. Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Maka hati-hati mereka menjadi bisa berpikir, bisa memahami. Ya. Maka setidaknya dari dua nas ini, beliau berargumentasi bahwasanya alat untuk memahami, untuk memaknai sesuatu adalah hati, ya, adalah al-qalbu. Ya. Termasuk dalam pembahasan kita tadabbur Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an maka hatilah yang berperan penting. Ya, hati kita lah yang berperan penting untuk memahami Al-Qur'an. Ya, sehingga kondisi hati kita perlu diperbaiki sehingga kita insya Allah bisa sukses dalam mentadabburi Al-Qur'an, dalam memahami makna-makna Al-Qur'an. Itu poin pertama, bahwasanya alat untuk memahami adalah hati kita. Ya. Poin kedua yang juga masih beliau bahas dalam bagian pertama ini, bahwasanya hati adalah alat untuk memahami. Poin kedua, kesadaran bahwasanya al-qalbu biyadillahi wahdah, bahwasanya hati dikontrol atau berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya yang mengatur hati kita, yang membuka dan menutup hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membukakan hati kita sehingga kita bisa memahami, atau Allah menutup hati kita sehingga kita tidak bisa memahami sesuatu, ya, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang menentukan apakah hati kita bisa memahami atau tidak, kondisi hati kita terbuka atau tidak, khususnya dalam memaknai makna-makna Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau berargumentasi dengan ayat di antara dalam surah Al-Anfal, di mana Allah SWT mengatakan, surah Al-Anfal ayat 25, wa'lam annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT membatasi antara seseorang dan hatinya. Artinya Allah membatasi antara seseorang dan hatinya. Artinya Allah mengatur hati seseorang, ya. Ayat ini kalau kita baca lengkap surah Al-Anfal ayat 24 ini, maka didahului dengan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dilanjutkan dengan bagian ini yang menurut sebagian ulama adalah ancaman bagi orang yang tidak mau memenuhi ajakan Allah SWT, maka Allah akan menutup hati mereka. Ya, di sini Allah mengatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwasanya Allah SWT bisa menghalangi antara seseorang dan hatinya. Ya, Allah bisa menutup hatinya padahal orang itu mungkin ingin memahami sesuatu, ya, tetapi terlambat karena mereka sebelumnya berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain yang beliau bawakan di sini seperti yang disebutkan sebelumnya dalam surah Al-Kahfi, Allah berfirman, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Sesungguhnya kami jadikan di atas hati-hati mereka, terhadap hati-hati mereka, penutup ayyafqahu, sehingga mereka tidak bisa memahami lagi.
Ya, di sini Allah menutup hati mereka. Ya, Allah menutup hati-hati mereka. Ayat ketiga beliau sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 146, Allah menyebutkan sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun. Allah SWT akan memalingkan dari ayat-ayat Allah SWT orang-orang yang yatakabbarun, orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang sombong. Jadi di sini Allah SWT pun memalingkan seseorang dari pelajaran yang Allah berikan, ayat-ayat yang Allah turunkan. Ya. Dalam surah Al-A'raf di sini ada pelajaran orang-orang yang yatakabbaruna, orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang berpaling dari kebenaran, maka di antara hukuman Allah kepada mereka adalah memalingkan mereka dari kebenaran. Ya, menutup hati mereka sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran. Setelah sebelumnya Allah menawarkan kebenaran tersebut kepada mereka melalui lisan para nabi, melalui lisan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya poin yang ingin kita sampaikan dalam poin kedua ini, al-qalbu biyadillahi wahdah. Bahwa hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati kita terbuka, tertutupnya hati kita, kemampuan hati kita memahami sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan alhamdulillah sebagai bentuk hikmah dan kasih sayang Allah SWT, Allah pun menjelaskan kenapa Allah menutup hati seseorang, ya, dan bagaimana Allah bisa membuka hati seseorang. Ya, sehingga Allah tidak zalim ketika menutup hati seseorang. Ya, Allah menjelaskan kenapa Allah menutup hati seseorang sehingga kita bisa menghindari hal tersebut. Ya, sebagaimana kita ambil pelajaran misalnya dalam surah Al-A'raf yang begitu jelas Allah mengatakan sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun, akan kami palingkan dari ayat-ayat kami, dari kemampuan untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat kami, alladzina yatakabbarun, orang-orang yang sombong terhadap ayat Allah SWT, orang-orang yang menolak kebenaran. Ya. Ini dua hal dari poin pertama, bahwasanya hati kita pertama adalah alat untuk memahami. Yang kedua, hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita fahami dua hal ini sebagai bagian dari poin kunci sukses, yaitu hubbul Quran. Ya, bahwasanya untuk memahami Al-Quran, kondisi hati sangat penting. Ya. Yang kedua, ternyata kondisi hati kita untuk bisa memahami atau tidak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah akan kita kaitkan dengan poin selanjutnya nanti, tapi setidaknya pada saat ini dua poin ini yang hendaknya kita ingat. Kondisi hati kita penting untuk diperbaiki dan kesadaran bahwasanya Allah SWT yang menentukan kondisi hati kita. Ya, menentukan kemampuan hati kita untuk menerima ataupun tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah bukakan kepada kita. Demikian poin dari bagian pertama dalam kunci yang pertama, yaitu hubbul Quran, insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.